Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Abhimanyu Putra, NIM 123230095. Di sini saya akan membuat video tentang tugas 4 yang dimana tugas 4 ini mengimplementasikan penggunaan dari framework Node.js yaitu Express.js. Kemudian ada akses database yaitu MySQL yang dimana menggunakan library MySQL 2. Nah, web yang akan saya buat ini yaitu halaman yang akan menampilkan daftar customer yang dimana setiap data customer mungkin saya akan tambahin sebuah tombol atau link yang dimana link tersebut mengarah ke halaman detail dari setiap customer. Kemudian database-nya dari nama database-nya itu NWIN. Jadi kita fokus ke tabel customer-nya. Oke, langsung saja kita ke kodenya. Pertama-tama kita buat terminal ya. Jadi ini sudah ada di directory atau folder project saya. Kemudian buka directory atau folder ini di dalam terminal. Kemudian kita ganti dulu, saya menggunakan command prompt npm init min. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya project atau folder ini diinisialisasi supaya menjadi folder yang digunakan untuk project Node.js. Nah, setelah dijalankan npm init min akan muncul package JSON yang dimana buat file ini digunakan untuk sebuah file yang dimana di sini nanti terdapat beberapa detail modul yang mungkin kita akan install nanti. Setelah kita mengetikkan npm init kita buat file utama project kita, yaitu akan beri nama app.js. Jadi app.js ini adalah file JavaScript utama di aplikasi kita. Kemudian saya akan menginstal Express ya. Misal kita buka halaman npm, cari Express. Search. Nah, kemudian kita install. Caranya boleh pakai seperti ini, tapi saya akan menggunakan JavaScript modul. Jadi saya akan beri atribut modul. Dan saya akan menggunakan keyword import express from express. Jangan lupa kita install dulu dengan cara npm i atau install express.
Setelah menginstal, kita tuliskan ini supaya agar bisa modul Express ini bisa dipakai di aplikasi kita. Kemudian modul yang akan kita gunakan kedua yaitu MySQL 2. Sama, kita harus install terlebih dahulu npm install MySQL 2. Setelah terinstall, kita harus import MySQL 2. Kemudian modul yang ketiga yaitu EJS, Embedded JavaScript Templates. Nah, modul EJS ini digunakan untuk membuat HTML-nya. Jadi saya nanti tidak akan membuat HTML dengan cara biasa, yaitu dengan file.html, tidak. Jadi saya akan menggunakan bantuan dari EJS ini. Ya, kita install dulu npm EJS. Sama, kita harus import EJS. Setelah seperti ini, lalu kita membuat konfigurasi dari Express-nya. Kita membuat variabel app Express sama dengan Express ini. Jadi app ini akan dibuatkan objek dari Express. Kemudian kita membuat mungkin menjalankan server. Jadi portnya di 3000. Kemudian saya akan membuat callback function untuk mengkonsolog bahwa server ini setelah itu kita save dulu, karena kita akan menggunakan EJS sebagai file HTML-nya. Maka kita harus set dulu view engine-nya. EJS. Kemudian kita set use di folder use. Kita akan buat folder di dalam project kita. Foldernya namanya views. Folder ini digunakan untuk menyimpan file EJS nanti atau file HTML-nya nanti.
Jadi kita sudah meng-set view engine-nya. Kita menggunakan EJS. Kemudian kita ya sudah set foldernya. Folder views-nya itu di folder views. Pakai S. Views di folder views. Misal kita langsung buat function middleware-nya. Saya akan misal get if function middleware ini HTTP metodenya, kemudian ini endpoint-nya. Nah, ini callback function yang memiliki parameter pertama yaitu rec, parameter kedua yaitu res. Nah, misal kita resend dulu, kita mau cek dulu apakah halamannya, apakah server ini sudah bisa berjalan. Dan kita mencoba untuk, kemudian saya akan coba untuk jalankan dengan cara node, kemudian nama aplikasinya, nama filenya, node app.js. Sudah menglog ya, server sedang berjalan di port 2. Kita cek di localhost dan port 3000. Ya, sudah keluar Halo Raditya seperti yang saya tuliskan di sini. Oke, kemudian kita akan konfigurasi MySQL-nya. Jadi kita buka dokumentasi dari MySQL 2-nya. Nah, kita sudah import seperti ini. Mungkin kita akan ganti ini karena ini. Kemudian kita akan membuat koneksi ke database-nya. Salin. Nah, hostnya localhost, usernya root, database-nya kita ganti nwin. Nah, ini cara query-nya ada di sini. Ini sudah terkoneksi. Kemudian, nah di sini saya akan menampilkan data dari database ya, tabel customer. Jadi saya akan query. Jadi misalnya ini halaman ini saya run, harusnya ini memunculkan atau menampilkan data customer. Jadi di sini saya akan query untuk menampilkan data customer. Nah, data customer yang akan saya tampilkan yaitu mungkin customer ID sama kontak name ya. Jadi cara query-nya gimana? Kita buka lagi dokumentasinya. Cara query-nya cukup mudah. Kita membuat variabel result sama file yang dimana di-assign dengan method connection query. Nah, ini query-nya apa gitu. Kita membuat const. Ini ada array, ini
namanya destructuring. Jadi await connection ini akan menghasilkan result dan kemudian akan dipisah. Result field. Sebenarnya kita cuma butuh resultnya aja. Jadi kita mungkin hapus saja. Kemudian await connection. Query. Nah ini query-nya apa? Query-nya yaitu select customer ID, kemudian contact name, from tabel customer. Nah karena ini menggunakan await, nah function di sini harus kita beri keyword async. Karena ini kode ini bersifat asinkronus. Coba kita konsol. Kita konsol result-nya. Jadi ini query-nya dijalankan, kemudian hasil karena di sini connection query ini akan menghasilkan result, kemudian ditaruh di variable result, kemudian kita akan konsol. Coba kita run lagi. Nah kemudian kita trigger di localhost-nya, kita refresh, datanya sudah muncul ya. Jadi datanya berbentuk array yang elemennya itu berbentuk objek. Nah data ini itu akan saya tampilkan kan dengan menggunakan HTML. Nah saya akan buat halaman HTML-nya dulu, yaitu menggunakan file AJS. Jadi saya akan beri nama index.js di dalam folder views. Nah, buat seperti biasa. Nah, sini akan menggunakan bootstrap biar mudah stylingnya. Langsung saja kita salin, kita paste, kemudian kita buat tabel dulu. Ada ini nomor, kemudian ini customer ID, kemudian ada kontak. Di kolom pertama nomor, kolom kedua customer ID, kolom ketiga kontak name, kolom keempat saya kasih action untuk tombol detailnya nanti. Kemudian saya akan hapus ini. Nah karena TR-nya itu sesuai dengan datanya, jadi di AJS itu bisa memiliki perilaku seperti PHP, jadi bisa menyisipkan script
JavaScript di dalam HTML. Kita menggunakan sintaks seperti ini, dari persen bidari. Nah, ini untuk flow JavaScript-nya, misal kita ekspor. Oh ya, sebelum kita menuliskan ini, saya harus mengirim datanya. Cara mengirim datanya, kita render. Di merender untuk parameter. Jadi render ini ada dua parameter. Parameter pertama yaitu nama filenya. Saya akan merender index. Kemudian data yang dikirimkan. Data yang dikirimkan yaitu result ini. Kemudian kita tulis seperti ini. Kemudian kita looping. Ini menggunakan sintaks JavaScript. Let i result, nama data yang dikirimkan tadi, dot length, kemudian i++. Kita buat tutup kurungnya. Kita masukkan dalam loopingnya. Ini terus yang satu ini kita ganti. Nah, ada perbedaan ya, kalau membuat flow itu kurang tanda kurang dari, kemudian persen, terus tutupnya itu persen lebih dari. Ini kalau flow. Nah, kalau untuk mengoutputkan nilai, misal kita mau mengoutputkan nilai, itu harus ditambahkan sama dengan. Kita mau outputkan i plus 1. Seperti ini aja, lebih mudah. Sama, kita harus membuatnya pakai sama dengan result indeks ke i, karena ini indeks ke itu berupa objek, titik itu atributnya. Ini kan ini objek. Nah, atributnya ada dua, customer ID dan contact name. Nah, kolom kedua kan untuk customer ID, berarti di sini titik customer ID. Tapi nah di sini itu berarti kontak name. Yang terakhir itu mungkin saya akan beri button, tapi dengan tag A yang mengarah ke TTP localhost import 3000 customer
dengan ID customer / ID dari customer-nya. Misal kita bisa sisipkan seperti ini lagi. Coba kita copy ya. Sini. Coba kita jalankan. Ya, kita harus kita stop dulu, kemudian kita not app.js lagi, kita refresh. Yang salah sepertinya. Ini kita stop lagi. Not app.js. Nah, oke, data sudah bisa ditampilkan. Data customer yaitu customer ID sama kontak namanya saja. Kemudian di sini harusnya ada link ya, tapi belum muncul. Kita belum kasih tulisan di sini tell customer. Nah, saya akan beri kelas supaya si tag ini berbentuk seperti button primary. Kita refresh. Nah, kita kasih kelas container supaya tidak memenuhi halaman. Satu customer is. Nah, seperti ini. Nah, ketika ini diklik harusnya menampilkan detail dari customer ID si ALFKI. Harusnya menampilkan semua customer ID, company name, contact name, contact title, address, city, region, postal code. Misal kita coba kita klik, karena kita belum buat functionnya untuk melayani customer dengan ID ini. Kita buat lagi get dengan parameter pertama yaitu customer, kemudian /(2) ID. Kenapa pakai .2? Supaya ID ini bisa dibaca oleh function yang akan saya buat ini. Nah, kemudian langkah pertama kita dapatkan ID-nya yang dikirimkan. Misalnya kan ID-nya ALFKI. Kita buat variabel ID. Cara
mendapatkan parameternya yaitu rect.params.id. Misal kita konsol log, selesai konsol log id. Saya stop dulu, bubarkan, jalan lagi. Dan saya klik ini, set, muncul ya, berarti sudah bisa ditangkap ID-nya. Oke, setelah kita sudah mendapatkan ID, nah kita tinggal men-select data dengan ID tersebut supaya kita mendapatkan satu baris sesuai ID customer. Jadi kita copy paste ini. Kita copy paste. Nah ini kita, ini karena ini menggunakan await, kita harus pakai keyword asing. Select customer ID, kita ganti, kita select semuanya. Select semuanya from customer where customer ID-nya itu. Nah, karena ini menggunakan, karena kita mau memasukkan ID ini dalam string ini di JavaScript ada caranya, yaitu template literal. Jadi kita menggunakan backtick supaya kita bisa menyisipkan variabel seperti ini, ID. Oke, coba kita jalankan lagi, kita stop, kemudian kita dan terus misalnya kita klik ini, ya sudah muncul ya, dari ID ANATR. Jadi datanya sudah lengkap, tinggal kita buat halaman lagi. Misal kita buat namanya detail.ejs. Bersama menggunakan bootstrap. Ini apakah saya akan buat tabelnya? Nggak usah buat tabel, kita langsung aja tampilkan menggunakan mungkin paragraf. Ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Customer di name, kemudian kontak name, kemudian address, dan city, kemudian region, kemudian
count postal code country dan yang terakhir kemudian font, kemudian yang terakhir adalah fax. Nah, jadi kita akan kirimkan datanya sama seperti ini, kita render detail, kemudian kita kirim datanya. Di data ini, detailnya kita kirim ke halaman detail. Kemudian datanya diterima di sini, kita tinggal tampilkan dengan seperti tadi sintaknya, kurang dari persen sama dengan persen dari. Nah, sintak ini digunakan untuk menyebutkan atau mencetak variabel. Kita result, saya akan ganti namanya, ini namanya result aja. Result dot, oh ya karena ini array ya, jadi ini ini. Kemudian customer ID, dan kita copy paste saja. Ganti company name, dan name kontak level, kemudian address, kemudian city, jangan lupa huruf besar kecilnya jangan sampai salah, city region, kemudian postal code, country, kemudian font, fax. Oke, kita stop, kita run lagi. Yang error terusnya kita hapus ya, karena nggak pakai. Kita jalankan lagi, kita refresh. Oke, misal saya lihat detail dari customer ID Anton, kita klik. Oke, ada yang salah lagi. Salah lagi ya. Kan kita coba refresh. Nah, ini seperti ini ya, dan kurang rapi. Kenapa faxnya nggak ada?
Kita coba lihat detail di ID route regionnya. Mungkin memang kosong ya regionnya. Mungkin saya akan merapikan lagi mungkin. Sudah bisa ya, ini sudah menampilkan semua customer-nya, kemudian sudah bisa melihat detail setiap customer. Misal ini saya coba yang ini, detail customer, sudah benar ya. Oke, mungkin itu saja video penjelasan pembuatan project menggunakan Express.js dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.